Ya, baik. Selamat siang. Di sini saya Mardian sebagai teknisi di sini. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai panel yang sudah kami buat. Di sini ada panel high well. Di sini bisa digunakan untuk mengontrol aliran udara ataupun peralatan lain di operating room. Di sini mulai dari ada running, setting, manual, status, dan alarm. Di sini juga ada mode remote dan mode lokal. Untuk tampilannya di sini itu ada temperatur, ini ada humidity-nya, kemudian ada pressure. Kemudian ini untuk mengatur set point dari temperatur, RH atau humidity-nya, dan pressure-nya. Kita mulai dari running dulu. Ketika kita running di sini, maka sistem akan berjalan. Kemudian di dalam ini relay 4 akan menyala sebagai indikator sistem telah bekerja. Kemudian ketika kita stop, maka sistem akan berhenti. Kemudian untuk manual di sini digunakan untuk menjalankan meng-on/off-kan peralatan secara manual. Apabila dari sistemnya tidak berjalan secara otomatis di programnya, maka kita bisa meng-on/off-kan peralatannya di sini. Di sini ada kompresor 1, 2, ada condenser fan, kemudian ada heater 1, 2, 3. Juga ada blower fan di sini. Kemudian untuk blower fan bisa diatur kecepatannya, kita atur frekuensinya mau berapa di sini. Kita coba untuk kompresor 1 on, 2 on, condenser juga on, lalu heater 1, 2, 3 kita on kan. Untuk kompresor 1, 2 dia akan terhubung ke relay 1 dan 2. Relay 2 dan 3 maksud saya. Untuk kondensor dia akan terhubung ke relay 1 sebagai kontaknya. Ini kondensor, kompresor 2, kompresor 1. Lalu untuk heater dia akan terhubung ke SSR. Ini heater 1 untuk SSR 1, heater 2 SSR 2, dan heater 3 SSR 3. Lalu untuk blower tadi dia akan mengontak langsung ke inverternya, akan mengontrol inverternya. Kemudian lanjut ke status di sini menunjukkan bahwa peralatan di sini sudah bekerja, hanya sebagai indikator saja. Lalu untuk alarm di sini akan menampilkan mana saja sih peralatan yang sedang overload ataupun sedang dalam high pressure, low pressure untuk gas-gasnya. Jadi ketika ada hal yang tidak sesuai, dia akan muncul di sini untuk alarmnya. Di sini terlihat ada kondensor OL, ada vacuum high, vacuum low. Jadi ketika tidak normal akan mengirimkan alarm ke HMI tampilan di sini dengan ditandai adanya indikator alarm seperti ini. Lalu untuk set point-nya kita bisa atur di sini. Untuk temperatur misalkan kita set 20 derajat, maka dia akan membaca 20 derajat di sistemnya. Kemudian ini RH kita atur 50 misalkan, berubah menjadi 50. Kemudian pressure-nya coba kita buat 42 misalkan. Nah, dia akan berubah menjadi 42. Selain itu, untuk tampilan high well ini, dengan produk high well ini bisa digunakan untuk remote dan lokal. Ketika kita pilih mode lokal ini, maka pengaturan hanya bisa dilakukan melalui HMI high well ini saja. Sedangkan apabila melalui remote, kita bisa mengontrol HMI ini, bisa terhubung komunikasi dengan HMI yang lain, misalkan pada samping ini. Maka di sini bisa kita kontrol juga lewat sana, bisa terhubung dengan sana komunikasinya. Mungkin bisa kita coba di sini untuk mode remote terlebih dahulu ya. Kita remote di sini 25, kita ubah 25.
maka di sana juga akan berubah menjadi 25. Nah, di sini. Begitupun untuk RH dan pressure-nya. Misal kita ubah pressure 35. Maka di sini 35, di sana terbaca 35. Lalu misal pressure kita ubah 60. Di sini 60, di sana juga 60. Kita coba ubah dari sini. Kita ubah 45 pressure-nya. Kemudian ini kita ubah 25 RH-nya. Lalu di sini set point temperaturnya kita ubah 18. Nah, kan 18, 25, 45. Di tampilan high well juga akan sama, 18, 25 dan 45. Kemudian saat kita mode lokal, di HMI ini tidak bisa membaca ataupun mengatur. Kita close dulu ini. Nah, kita tekan tidak bisa karena modenya mode lokal. Lalu untuk yang tombol running ini, running dan stop, itu juga terhubung ke HMI yang besar, yang miliknya Wintec. Kita coba running, maka di sana indikatornya run menyala. Ini kita bisa matikan dari sini juga. Oh maaf, tadi masih mode lokal. Kita remote. Nah, bisa kita matikan dari sana. Sini pun juga mati indikatornya, seperti itu ya. Lalu kita coba yang sebelah sini. Nah, untuk fitur-fitur di sini di HMI yang operating room control panel ini letaknya nanti di dalam ruang operasi ya. Jadi kita mulai dari yang sini dulu, yang tombol-tombolnya. Jadi sudah saya jelaskan ini untuk running sistemnya, maka sana juga akan berfungsi. Lalu ini untuk light 1, lampu 1, lampu 2, ini untuk operating. Ini spare. Nah, seperti ini. Ini tombol-tombol ini terhubung ke relay yang ada di panel. Untuk light 1 kita lihat di sana masih menyala semua. Light 1 kita off-kan, maka relay R5 itu akan mati. Kemudian light 2 kita off-kan, R6 mati, operating kita off-kan, R7 mati. Lalu untuk in use ini terhubung ke R8 dan spare di sini terhubung ke R9. Baik, lanjut ke sampingnya. Sini ada alarm. Alarm akan menyala dan berbunyi seperti ini apabila dari sistem ini ada yang tidak normal. Misalkan di sini kita klik. Nah, dapat dilihat di sini ada yang tidak normal, yaitu O2 low pressure. Untuk menghilangkan suaranya, kita klik yang terbaru, atau tadi kan berwarna hitam. Ketika sudah kita klik, menjadi warnanya seperti ini. Lalu untuk indikator warnanya tetap menyala karena kondisi masih belum normal, masih error. Tetapi untuk suaranya sudah bisa kita matikan supaya tidak mengganggu ya. Lalu di sini juga ada fitur PDF reader, digunakan untuk membaca, menampilkan file PDF. Caranya dengan menggunakan USB flash disk. Kita tancapkan di sini sampai terdeteksi. Nah, ini terdeteksi, kita close saja. Nah, di sini kita buka file PDF-nya. Nah, ini kita coba misalkan ini. Nah, ini bisa. Ini ada 1 halaman. Ini ada 6 halaman. Ada 6 halaman. Lalu ini juga bisa sampai 42 halaman. 41 halaman seperti ini. Ini ada banyak. Nah, ada 41 halaman. Jadi bisa membaca cukup banyak halamannya, asalkan jangan menamai folder atau filenya ini terlalu panjang.
maksimal 20 karakter saja kalau bisa. Jadi misalkan ini rancang bangun, dia tidak bisa membaca karena namanya terlalu panjang, ubah saja menjadi PDF 1, PDF 2 ataupun apapun itu, asalkan namanya jangan terlalu panjang. Seperti itu. Kita minimize, kita keluar. Lalu di sini ada trend grafik. Di sini dia akan membaca sensor temperatur, kemudian humidity dan pressure-nya. Di sini bisa ditampilkan. Karena ini masih belum terhubung ke pressure, maka pressure-nya di sini masih 0 dan min 1, kondisi awal sebelum terhubungnya. Sesuai dengan tampilan awal. Kemudian ketika ini ingin kita backup, ingin kita baca ke komputer atau laptop, bisa kita klik backup di sini sampai hilang. Kemudian filenya itu tersimpan di file tadi, coba kita buka, tersimpan di data log, di flash disk tersimpan di data log ini. Nah, ini filenya. Karena bukan PDF, tidak bisa tampilan di sini. Nanti bisa kita buka dengan laptop ataupun komputer. Nah, lanjut. Di sini juga ada media player, bisa digunakan untuk memutar video dan lagu. Dari sini bisa kita langsung putar musik, ataupun bisa juga kita zoom, kita buka tampilan luasnya, kita play. Nah, ini berupa musik ataupun bisa juga video berformat MP4, bisa misalkan ini. Nah, ini berupa video formatnya. Nah, seperti itu. Langsung lanjut lagi ke fitur berikutnya. Nah, untuk fitur berikutnya di sini ada tampilan waktu, bisa kita setting waktu dan tanggalnya di sini. Terserah mau berapa, sesuai dengan kondisi waktu di sana, waktu dipasang. Kemudian ini ada operation time dan anesthesia time. Untuk operation time di sini cara kerjanya itu count up atau maju. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3 seperti itu. Untuk meresetnya kita tekan tombol reset, selama 5 detik dia akan mereset. Coba kita inputkan di sini 1 menit saja, 10 detik. Nah, sini kita enter, terus kita reset dulu supaya terbaca data yang kita inputkan tadi, lalu start. Jadi ketika dia sudah mencapai 10 detik, dia akan keluar indikator alarm. Maaf, tadi masih 1 menit ya. Kita start dulu saja. Kita lanjut ke anestesinya. Di sini settingannya juga sama. Untuk anestesi di sini settingannya countdown atau hitung mundur. Kita set selama 10 detik, tekan set selama 5 detik, dia akan berubah. Kemudian kita start. Nah, ketika sudah melebihi waktu set pointnya, dia akan mengeluarkan alarm di sini. Untuk operation time, karena kita setting 1 menit 10 detik, dia masih menghitung selama 1 menit sampai 10 detik. Nah, ketika sudah 1 menit, dia langsung memberikan alarm di sini. Coba kita lihat di alarm. Nah, dia akan membaca di sini, akan terrecord di alarm event, anesthesia time dan operation time.
kita klik supaya bunyinya hilang. Yang masih hitam di sini kita klik supaya bunyinya hilang. Namun untuk indikator lampunya masih menyala karena belum kita pause, belum kita normalkan. Kita reset, ini kita pause, kita set kondisi awal, tekan 5 detik, ini juga tekan 5 detik. Baik, seperti ini ya. Lalu untuk temperatur sudah saya jelaskan tadi. Di sini kita bisa mengaturnya, set pointnya. Misal tadi kita set 20 misalkan di sini. Nah, dia akan 20, di panel salin juga akan 20 nantinya. Kita set 50. Untuk pressure-nya misal kita buat 40. Nah, ini kan 20, 50 dan 40. Maka panel salin juga akan sama. 20, 50 dan 40. Benar ya? Lalu lanjut, untuk berikutnya ini ada gas indikator, yang mana dia akan memberikan indikator terhadap gas yang digunakan. Di sini ada O2, NO2, ada air, ada vakum. Sini kondisinya O2 low, kemudian NO2 normal. Jadi ketika normal dia tidak akan memberikan alarm, namun ketika low dan high sistem akan memberikan alarm. Bisa kita lihat O2 low, bisa kita lihat di gas panelnya. Nah, sini low ya, masih low. Lalu untuk R di sini juga low, bisa kita lihat di sini di gas panel dia juga low di sini. Ini low, ini high, kemudian yang tengah ini normal. Seperti itu. Kita buka di sini. Nah, ini O2 low pressure indikatornya. Kita klik saja. Ini alarm akan berhenti menyala indikatornya ketika kondisi gasnya sudah normal. Seperti itu ya. Lalu selain itu, ketika ada alarm ataupun error di sistem, dia akan menyalakan relay R10 di sini. Karena kondisi saat ini kan O2 untuk R masih low, jadi dia akan menyala. Misalkan untuk R-nya kita cabut terlebih dahulu supaya kita mengetahui kondisinya. Nah, dia akan mati ketika kondisinya normal. Dan ketika kondisinya low ataupun high, dia akan menyala untuk relay 10-nya. Seperti itu. Selain itu, untuk panel di sini, untuk yang high well itu bisa dikontrol melalui handphone atau sudah berbasis IoT. Namun untuk yang WiNTech masih belum karena tidak terhubung dengan internet. Untuk mengetahuinya, untuk bisa terhubung dengan panel high well ini melalui HP, kita tekan pojok kanan atas selama kurang lebih 10 detik sampai berubah tampilannya. Nah, di sini ada beberapa menu. Untuk bisa terhubung, kita klik cloud di sini dan pastikan juga koneksi modemnya terhubung dengan internet. Nah, di sini offline, berarti untuk modemnya masih belum bisa mendapatkan sinyal internet ya. Dapat dilihat di dalam modemnya sana masih biru, belum kedip, tandanya masih offline, belum mendapatkan jaringan internet. Kita back saja terlebih dahulu supaya sambil menunggu internetnya terhubung.